Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Zahra dengan NIM 23501911156 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan spektrofotometri UV visible. Yang pertama, prinsip spektrofotometri. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible adalah pengukuran jumlah cahaya yang diserap oleh suatu molekul pada panjang gelombang tertentu dalam darah ultraviolet 200-400 nanometer dan cahaya tampak 400-800 nanometer. Ketika cahaya dengan energi tertentu mengenai molekul, elektron pada molekul tersebut dapat mengalami eksitasi dari tingkat energi dasar menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Proses penyerapan energi inilah yang terdeteksi sebagai absorbansi. Lalu di sini ada hukum Lambert-Beer, di mana prinsip kuantitatif utama yang mendasari spektrofotometri UV visible adalah hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan hubungan antara jumlah cahaya yang diserap atau absorbansi dengan karakteristik zat penyerap. Sini rumusnya adalah A sama dengan epsilon kali B dikali C, di mana A merupakan absorbansi, epsilon koefisien absorpsivitas molar, dan B adalah panjang kuvet. Berdasarkan hubungan tersebut, semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar pula absorbansi yang terukur. Oleh karena itu, spektrofotometri UV visible digunakan untuk identifikasi atau berdasarkan panjang gelombang maksimum serapan dan kuantifikasi berdasarkan hubungan absorbansi terhadap konsentrasi suatu senyawa dalam sampel. Senyawa apa saja sih yang dapat dianalisis? Yang pertama, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang mampu menyerap cahaya pada daerah ultraviolet 200-400 nanometer atau cahaya tampak 400-800 nanometer. Ciri utamanya adalah gugus kromofor, yaitu gugus dalam molekul yang dapat mengalami transisi elektron saat terkena cahaya. Contoh senyawa-senyawa yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri UV visible adalah senyawa organik, yaitu benzena, senyawa aromatik, dan senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian senyawa yang memiliki gugus auxokrom atau kromofor, contohnya auxokrom itu OH, NH2Cl. Kemudian kromofor itu CC, CO, NN, dan CS. Kemudian senyawa berwarna alami atau sintetis seperti zat perwarna, indikator, asam basa, dan pigmen. Kemudian senyawa anorganik yang dapat membentuk kompleks berwarna seperti kompleks logam transisi, yaitu CO2+, Fe2+, Ni2+, dan lain-lainnya. Apa itu elektron sigma? Elektron sigma adalah elektron yang berada pada ikatan tunggal antara dua atom. Ikatan sigma terbentuk dari tumpang tindih orbital secara langsung atau head to head. Ciri elektron sigma, di mana energi paling stabil, paling kuat terikat, membutuhkan energi besar untuk tereksitasi, dan transisinya disebut elektron sigma menjadi elektron sigma bintang. Apa itu elektron pi? Elektron pi terdapat pada ikatan rangkap seperti C rangkap C, C rangkap 2O, C rangkap 2N, atau sistem aromatik. Ikatan pi terbentuk dari tumpang tindih orbital p secara paralel. Ciri elektron pi, energinya lebih tinggi dari sigma tapi lebih rendah dari N atau non-bonding. Kemudian mudah tereksitasi oleh sinar UV visible dan transisi disebut pi menjadi pi bintang. Selanjutnya, apa itu elektron N? Elektron N adalah elektron bebas atau lone pair yang tidak ikut membentuk ikatan kimia. Biasanya terdapat pada atom dengan pasangan elektron bebas seperti O, N, S, atau halogen. Ciri elektron N adalah energinya lebih tinggi daripada elektron sigma, tapi lebih rendah daripada pi. Kemudian transisi disebut N sama dengan menjadi pi bintang atau N sama dengan menjadi sigma bintang. Transisi N menjadi pi bintang sering muncul di UV visible pada 240-350 nanometer. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penggeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama adalah struktur senyawa kromofor atau auxokrom. Kromofor adalah gugus penyerap cahaya,
Jika kromofor ditambah isokrom seperti OH, NH2 atau OCH3, maka energi eksitasi elektron menjadi lebih kecil sehingga panjang gelombang serapan bergeser lebih panjang atau batokromik. Kemudian pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi kestabilan tingkat energi elektron. Pelarut polar dapat menstabilkan orbital anti-ikatan atau pi bintang dan atau orbital n atau non-bonding. Pada senyawa dengan transisi n menjadi pi bintang, misalnya C rangkap 2O, pelarut polar menurunkan energi elektron N, sehingga serapan bergeser ke lebih pendek atau hypsokromik. Dan pada transisi pi menjadi pi bintang, misalnya aromatik, pelarut polar bisa menyebabkan batokromik shift. Yang ketiga, pH atau kondisi ionisasi. Ionisasi atau perubahan keadaan protonisasi atau deprotonisasi suatu gugus dapat mengubah sistem elektron. Misalnya, fenol dalam kondisi basa menjadi fenolat yang memiliki sistem pi lebih luas, sehingga terjadi batokromik shift atau gelombang makin panjang. Yang keempat, kopling atau konjugasi. Jika suatu molekul memiliki rantai ikatan rangkap terkonjugasi, maka elektron pi menjadi lebih mudah dieksitasi. Semakin panjang konjugasi, semakin kecil energi transisi, sehingga panjang gelombang serapan bertambah panjang. Contoh, beta-karoten menyerap lebih panjang dibanding etilena karena konjugasinya sangat panjang. Kemudian di sini ada instrumentasi spektrofotometri UV visible dimulai dari sumber cahaya polikromatis. Komponennya itu lampu deuterium untuk rentang UV 160-400 nanometer dan lampu wolfram atau tungsten untuk rentang visible tampak 400-800 nanometer. Fungsinya menghasilkan radiasi polikromatis atau cahaya yang mengandung banyak panjang gelombang pada rentang UV dan atau visible yang diperlukan untuk analisis. Kedua, ada monokromator. Monokromator terdiri dari beberapa bagian, yaitu slit atau pintu masuk untuk membatasi berkas cahaya yang masuk dari sumber. Kemudian pendispersi atau penyebar cahaya, misalnya prisma atau kisi difraksi. Fungsinya untuk memisahkan cahaya polikromatis menjadi komponen-komponen panjang gelombang tunggal atau monokromatis. Kemudian ada slit atau pintu keluar. Fungsinya hanya meloloskan berkas cahaya monokromatis pada panjang gelombang tertentu yang dipilih untuk melewati sampel. Dan yang terakhir ada fungsi keseluruhan, yaitu memilih satu panjang gelombang tunggal atau lambda yang diinginkan dari spektrum cahaya polikromatis untuk pengukuran. Yang ketiga, di sini ada sel sampel atau kuvet, yaitu komponennya yaitu wadah tempat sampel atau larutan diletakkan, biasanya berupa tabung persegi panjang atau kuvet. Bahan untuk analisis visible digunakan kuvet kaca atau plastik. Lalu untuk analisis UV harus digunakan kuvet kuarsa atau silika karena kaca dan plastik menyerap sinar UV. Fungsinya untuk menampung sampel larutan dan menentukan panjang jalur optik atau B yang dilewati oleh berkas cahaya. Yang keempat, ada detektor. Komponennya alat seperti tabung photomultiplier atau PMT atau dioda array. Fungsinya untuk mengukur dan mengubah intensitas cahaya atau IT yang diteruskan oleh sampel menjadi sinyal listrik. Detektor sensitif terhadap panjang gelombang yang melewatinya. Yang terakhir ada readout atau pembaca. Komponennya sistem pengolah dan penampil data, misalnya display digital atau komputer. Lalu fungsinya itu menerima sinyal listrik dari detektor, mengolah, misalnya menghitung absorbansi A, dan menampilkan sebagai nilai numerik atau spektrum. Kemudian di sini prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif spektrofotometri UV visible. Yang pertama, analisis kualitatif atau mengidentifikasi senyawa. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengenali keberadaan suatu senyawa berdasarkan bentuk dan posisi puncak spektrum serapannya. Setiap senyawa memiliki spektrum UV visible yang khas, terutama jika mengandung gugus penyerap cahaya atau kromofor seperti cincin aromatik. Pada analisis kualitatif dilakukan pencatatan panjang gelombang maksimum atau lambda max
yaitu titik di mana senyawa menyerap cahaya yang paling kuat. Dengan membandingkan lambda max sampel dengan lambda max standar atau literatur, dapat diketahui apakah senyawa tersebut sesuai atau tidak. Contoh, trimetoprim memiliki lambda max sekitar 286 nanometer. Jika sampel menunjukkan puncak yang sama, berarti senyawa kemungkinan besar adalah trimetoprim. Lalu yang kedua, analisis kuantitatif atau menentukan konsentrasi zat. Analisis kuantitatif menggunakan hubungan antara absorbansi A dan konsentrasi atau C yang dijelaskan oleh hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan epsilon dikali B dikali C, di mana A adalah absorbansi terukur dan epsilon adalah absorpsivitas molar atau konstanta karakteristik senyawa, dan B adalah panjang lintasan cahaya, biasanya 1 cm, dan C adalah konsentrasi zat. Dengan mengukur absorbansi larutan pada lambda max atau titik zero crossing atau untuk campuran, konsentrasi senyawa dapat dihitung, terutama jika kurva kalibrasi telah dibuat plot absorbansi versus konsentrasi. Semakin besar absorbansi, maka semakin tinggi konsentrasi senyawa di dalam larutan selama berada dalam rentang linearitas. Terakhir, ada kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Yang pertama, dari instrumen dan operasi. Kelebihannya, alat relatif mudah dioperasikan dan tidak memerlukan teknik analisis yang kompleks. Namun, kekurangannya di sini ketelitian hasil sangat bergantung pada kondisi instrumen, yaitu kebersihan kuvet atau stabilisasi sumber cahaya. Lalu, dari aspek waktu dan prosedur. Kelebihannya di sini proses analisis cepat dan tidak memakan waktu lama. Akan tetapi kekurangannya, preparasi larutan harus sangat teliti, terutama pengenceran dan pelarutan. Lalu yang ketiga, sampel. Kelebihannya itu membutuhkan jumlah sampel yang kecil. Namun dari kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan untuk sampel yang sangat pekat tanpa pengenceran berulang. Kemudian yang nomor 4, sensitivitas. Kelebihannya memiliki sensitivitas yang baik untuk senyawa yang dapat menyerap UV visible. Tetapi kekurangannya tidak mampu menganalisis senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor atau tidak dapat diberi reaksi warna. Kemudian terakhir yaitu aspek biaya. Kelebihan dari spektrofotometri UV visible dalam aspek biaya yaitu biaya operasional relatif rendah dibanding teknik instrumentasi lainnya seperti HPLC. Namun untuk kekurangannya, untuk analisis presisi tinggi sering melakukan larutan standar segar dan kalibrasi rutin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.